Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari suratul Fatihah sebagai rukun sholat dalam yang penting yang harus kita pelajari. Salah satu yang membuat sah tidaknya sholat kita ini adalah terpenuhinya semua rukun-rukun sholat yang sudah kemarin kita pelajari ya. Dan salah satunya adalah suratul Fatihah ini. Mohon maaf, ini banyak coretan-coretan ya, bekas belajar ibu-ibu ini. Nah, ini pakai pensil kok, bisa dihapus ya. Nah, teman-teman, silakan buka mushafnya. Kita mau mempelajari suratul Fatihah untuk memperbaiki bacaannya. Karena ketika bacaan suratul Fatihahnya tidak tartil, berantakan tajwidnya, maka sholat kita tidak akan sah gitu ya. Nauzubillah ya, seumur hidup kita tidak akan sah sholatnya jika bacaan suratul Fatihahnya tidak tartil. Perintah Nabi itu adalah ketika di luar sholat dan di dalam sholat itu membaca bacaan Quran itu harus tartil ya teman-teman ya. Jadi meskipun dalam sholat kalian tidak boleh tergesa-gesa. Semua unsur-unsur hukum-hukum kaidah-kaidahnya harus dipenuhi ya. Tidak boleh asal. Tidak boleh asal ya teman-teman ya. Harus betul-betul terpenuhi semua kaidah-kaidah tajwidnya. Nah, di sini hari ini kita akan pelajari. Di kelas sebelumnya, Bu Dina hanya cukup menjelaskan 2 ayat saja. Karena basmalah ini juga termasuk bab ayat 1 ya, termasuk ayat pertama. Jadi ini harus dibaca, wajib ya teman-teman, harus dibaca. Tidak seperti surah pendek yang setelah Fatihah itu tidak dibaca basmalahnya. Berbeda dengan Al-Fatihah, dia termasuk ayat 1, maka wajib harus dibaca. Dan untuk rakaat pertama, teman-teman baca ta'awudznya ya. Khusus untuk rakaat pertama saja. Setelah baca iftitah yang kemarin teman-teman hafalkan, itu langsung masuk ke ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu masuk ke suratul Fatihahnya. Ingat, jangan lupa baca ta'awudz di rakaat pertama. Rakaat berikutnya nggak usah ya, langsung basmalahnya. Khair. Bunda contohkan. Untuk ta'awudz juga perbaiki. Kalau ada yang masih belum tartil, perbaiki ta'awudznya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu bacanya. Perhatikan untuk ayat 1 Al-Fatihah basmalah. Bismi. Sinnya tidak boleh terputus suaranya, tidak bismi. Tapi dia harus alirkan suaranya teman-teman ya. Bismi. La ayunkan, kemudian dia tipis bacanya. Tidak bismillah, tapi bismillah. Bismillahi. Lihat, perhatikan di sini. Hi di sini langsung masuk ke huruf ro yang bertasydid. Ini artinya harus dinabrohkan oleh teman-teman. Ditekan bacanya. Jadi tidak boleh mengayunkan di sini. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi adalah di sini diayunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nggak boleh seperti ini, keliru. Salah besar ya. Hi di sini perhatikan teman-teman, tidak ada tanda panjang yang harus memanjangkan bacaan hi ini. Di Umi 3, memanjangkan bacaan untuk kasroh itu pakai apa? Ya sukun. Di sini adakah ya sukun? Tidak ada. Jadi ini tidak boleh panjang baca hi-nya. Yang ada setelah hi ada tanda tasydid di huruf ro. Berarti dia harus dinabrohkan. Setiap huruf-huruf yang bertasydid harus dinabrohkan. Apa itu nabroh, Budina? Nabroh itu ditekan. Hirwah. Masuk ke rohnya. Hirwah. Begitu ya. Jadi tidak ada kesempatan untuk mengayunkan hi-nya. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Roh. Nah ini huruf ha. Ha apa? Ha kecil. Ha kecil. Suaranya lembut sekali ya. Tidak bismillahirroh. Hiroh. Bukan hiroh. Hirwah. Huruf ha kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Ada
suara yang dialirkan menyebutkan huruf ha. Dan suaranya kecil banget gitu ya. Ma-nya ayunkan, ada fathah berdiri. Ini salah satu tanda panjang. Ingat lagi umi tiganya, balik lagi ke umi tiga ya, diingat-ingat tanda-tanda panjang. Ayunkan, berapa ayunan? 1 ayunan 2 harkat. Rahma, rahma, ayunkan. Nah, kemudian niro, lihat. Ini sama dengan hi, tidak ada syarat untuk memanjangkan huruf ni-nya. Tidak ada syarat untuk memanjangkan huruf ni-nya. Sekali lagi, tanda panjang untuk kasroh itu adalah ya sukun. Di sini apakah teman-teman melihat ada ya sukun? Tidak ada. Jadi tidak boleh memanjangkan ni-nya. Yang ada adalah tasydid. Bukan tasjid, tasydid. Langsung nobrohkan ke huruf ro-nya. Niro. Niro. Ya, seperti itu. Kemudian ini huruf hak kecil lagi, bacanya sebagai hak kecil, hati-hati, tidak boleh hak besar. Ini rohim, bukan. Ini rohim, him, hak kecil. Keluarkan dari tengah tenggorokan kalian. Oke, Bunyilah baca ya ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika mimnya ini, teman-teman tidak boleh putus suaranya di sini. Atau ini cukup ini rohim, nggak boleh. Cukup masih ada yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini panjangkan. Teman-teman boleh pilih 2, 4 atau 6. Kita sepakati 4 saja ya, supaya tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. 4 ketukan di sini. Kemudian di akhir mimnya ini kita sertakan sifat gunnah asli dari huruf mimnya. Gunnah dengung, bukan ditahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada begitunya sedikit aja. Ya, tidak usah panjang-panjang, tidak nih rohim, nggak usah begitu, pendek saja. Jadi menghadirkan sifat asli huruf mimnya itu ada dengungnya. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, ada sedikit ya. Khair, ayat 2. Perhatikan ayat 2. Ada alif sama lam sukun. Nah, di sini biasanya dipantulkan suara lam sukun. Ale. Apakah lam sukun huruf qalqalah? Bukan. Huruf lam sukun bukan huruf qalqalah, maka dia tidak boleh dipantulkan dalam membacanya. Al. A itu huruf tipis, nggak boleh teman-teman bacanya ol. Senyumkan, bibirnya senyumkan. Al. Lidahnya simpan di atas langit-langit. Al, nggak boleh turun. Kalau turun nanti teman-teman akan memantulkan bunyinya. Al itu diturunkan. Simpan di atas. Al. Nah, langsung masuk ke huruf H-nya. Sekali lagi tadi ini huruf H kecil. Teman-teman bacanya sebagai H kecil. Sama seperti ini ya. Jadi bukan alham, tapi alham. Ham. Ha. Huruf kecil. Karena kalau teman-teman membacanya huruf H besar, alhamdulillah, nanti artinya akan berubah. Alhamdulillahi, ini artinya segala puji bagi Allah. Ketika teman-teman membacanya sebagai huruf H besar, alhamdulillah, maka artinya akan jadi segala kematian, segala caci maki bagi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kita bukannya memuji Allah, tapi malah mencaci maki Allah. Sepanjang surah Al-Fatihah ini kalau kita tidak betul membacanya, isinya hanyalah caci makian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu teman-teman ya. Hanya hak kecil. Alham. Nah, kemudian mim sukun, ketemu lagi sama mim sukun. Mim sukun ini biasanya juga dipantulkan. Huruf-huruf sukun semuanya dipantulkan, padahal nggak semua huruf sukun itu memantul. Di Umi 6 sudah belajar huruf qalqalah apa saja ya yang dipantul-pantulkan. Alhamdu. Jangan alhamdu. Lamnya dipantulkan, mimnya dipantulkan. Alhamdu. Nah, ini tidak boleh. Hanya salah baca ya. Hanya H besar, hati-hati. Alhamdu. Untuk mim ini
Terlalu ditahan tidak boleh, terlalu putus juga tidak boleh, apalagi memantul. Alhamdu, ini diputuskan, nggak boleh. Atau alhamdu, ditahan, nggak boleh, bukan gunnah ini. Tapi yang betul adalah alhamdu. Alhamdu. Huruf du ini, dal ini, makhrajnya dia tidak seperti huruf D dalam alfabet kita. Tidak D gitu ya, alhamdu. Tapi alhamdu. Alhamdu agak sedikit cadel. Kalau kita bilang duduk itu bukan duduk, tapi duduk. Duduk. Nah, itu huruf da. Alhamdu. Alhamdu seperti itu. Lillahi, ini tipis bacanya, jangan lillahi, bukan lillahi. Kemudian ayunkan, ini ada fathah berdiri, ya, ada fathah berdiri. Lafaz Allah ada di Umi 5 ya, sudah dipelajari bagaimana cara membaca lafaz Allah berharakat fathah, kasroh dan dhammah, ya. Ini sebelumnya harokat kasroh, maka kita baca tipis. Alhamdulillahi, seperti itu. Nah, kemudian kesalahan berikutnya Robbil. Ini biasanya ada yang mengayunkan Robbil, Robbil. Apakah di sini ada tanda syarat untuk memanjangkan ro-nya? Tidak ada. Apa syarat fathah untuk dipanjangkan? Ada alif. Apakah di sini ada alif? Tidak ada ya teman-teman ya. Yang ada adalah tanda tasydid. Ini artinya harus dinabrohkan atau ditekan. Setiap huruf-huruf yang bertasydid harus ditekan bacanya. Jadi tekan seperti tadi ya. Hirrah ini sama. Robbil. Robbil. Tekan. Hati-hati ketika bertemu dengan lam sukun. Hati-hati mantul lagi. Jadi robbile. Robbile. Nggak boleh. Dari sini ke sini sudah betul. Pas ke sini ketemu mantul lagi. Nggak boleh. Robbile. Robbile. Nggak boleh. Robbil. Rabbil seperti itu ya. Nah, kemudian ini ain sukun. Ain sukun ini huruf ain. Maaf ya teman-teman ya. Ini huruf ain. Hati-hati jadi huruf hamzah atau alif. Rabbil alamin. Jadi merubah ain jadi hamzah atau alif nggak boleh. Keluarkan huruf ainnya. Rabbil itu ya. Ayunkan 2 harkat. Rabbil alamin. Nah, sama seperti huruf mim, sertakan huruf gunnah aslinya di huruf nunnya. Ditahan terlalu jangan, putus juga jangan. Dan ini kita sepakati tadi baca berapa? 4 harokat. Maka kesini pun 4 harokat ya. Rabbil alamin. Nah, ada begitunya. Jangan Rabbil alamin. Rabbil alamin. Enggak seperti itu ya. Oke, kita bacakan ayat 2-nya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Ayat 1 dan 2 dulu. Ini juga harus tartil ya. Harus sesuai dengan tajwidnya bacanya. Silakan teman-teman pelajari ya. Untuk bacaan suratul Fatihah ini. Sebagai bekal kita dalam memenuhi rukun sholat. Membaca suratul Fatihah dengan tartil. Semangat belajar ya teman-teman ya.